Semua obat bisa dibeli kok di kita. Iya, betul. Mau obat sakit kepala, bintang 7, bintang 6, Tanpa harus ada bintang resep. 11, Iya. Dan itu mudah, jangankan di apotik, di toko obat, Warung-warung di juga ada. ini warung-warung ada, di Indomaret, di Alfamaret, di warung-warung sebab ada, mudah sekali. Iya. Nah, kalau obat itu dimakan dalam tempo yang waktu lama, dia mempengaruhi kerja daripada ginjal. Tetapi batu ginjal itu ya salah satu juga dari metabolisme, dalam hal ini dari makanan-makanan. Oh iya. Dan kalau udah terbentuk dan dia udah menghambat, ya sudah telat juga. Sebenarnya makan yang harus dikurangin itu apa sih dok? Yang bisa memicu jadi sakit ginjal itu apa dok? Yang menyebabkan orang mati itu jantung, bukan ginjal. Istilahnya, makanya jantung seolah-olah nomor 1. Kesannya ya? Ya kan ya? Karena memang orang mati setelah jantungnya berhenti. Iya, betul. Bukan ginjalnya berhenti. Tapi ginjal menyebabkan jantung berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program rilis IDTV yaitu Tanya Dokter. Dalam episode yang ketiga ini, kami kedatangan sosok yang bikin saya kaget, ternyata beliau jadi narasumber. Selama ini yang saya tahu beliau adalah Direktur Rumah Sakit Umum Abdul Muluk. Ternyata juga adalah spesialis penyakit dalam pemirsa. Yang hari ini dikirim oleh IDI untuk menjadi narasumber dalam program kita, yaitu Dr. Lukman Pura, SPPD, KGH, MHKM, Finasin. Itu apa aja tuh dok? Iya. Selamat datang ya dok ya. Terima kasih sudah hadir. Iya. Terima kasih Mbak Novi. Terima kasih apa manggilnya di pemirsa. Pemirsa, iya. Pemirsa di acara podcast kita hari ini. Terima kasih atas waktunya bisa sama-sama mengisi kegiatan ini. Iya. Oke. Saya Dr. Lukman, saya dokter spesialis penyakit dalam, tapi juga konsultan ginjal hipertensi. Oke. Jadi KGH itu kadang-kadang saya plesetin Kanjeng Gusti Haryo. Ningratnya Jawa. Jadi sebenarnya konsultan ginjal hipertensi. Oke. Jadi saya sudah konsultannya. Di atasnya lagi, kemudian yang MHSM itu saya gelar S2 saya dari Monash University, dan Finasim itu semacam fellow dari penyakit dalam. Oh gitu. Gelar kehormatan dari penyakit dalam. Siap. Dok, dapat info tuh tanggal 13 Maret ternyata adalah peringatan Hari Ginjal Sedunia ya dok ya? Iya. Jadi pas banget nih sama obrolan kita hari ini. Apa isu yang diangkat dalam peringatan tahun ini dok? Iya. Jadi benar Mbak Novi, bahwa setiap tahun jadi ada International Society of Nephrology, ya, badan yang volunteer di ginjal dunia gitu ya. Kita itu di minggu kedua setiap bulan Maret. Nah, yang kemarin mungkin tahun ini jatuh tanggal 13 dan di hari Kamis misalkan. Ini itu bahwa Hari Ginjal Sedunia diperingati seluruh ini dengan topik dan tema-tema yang mungkin hangat lah pada saat itu ya. Nah, kalau tahun ini ada pertanyaan yang menjadi temanya, apakah ginjal Anda sehat? Gitu, gitu ya, topik. Jadi isu itu oleh karena berdasarkan secara epidemiologi bahwa penyakit ginjal ini salah satu penyakit katastrofik di dunia dan di Indonesia. Katastrofik dok? Jadi katastrofik itu volumenya tinggi, akseleratif dan biaya kompleks dan biayanya besar. Jadi biaya pengobatan orang-orang gagal ginjal ini kan sudah yang ketiga setelah kanker, jantung dan ginjal. Dan dia terus meningkat sejalan dengan perubahan perilaku, sikap dan juga ancaman-ancaman penyakit yang bisa dihindari. Jadi dok, itulah topiknya. Kalau kita mundur sedikit dok, gejala ginjal itu dimulai dari apa? Ya, jadi ginjal itu tidak bisa digeneralisir. Dia nanti gangguan ginjal itu ada yang bisa akut, kurang dari 3 bulan, ada yang lebih dari 3 bulan. Jadi dengan timeline waktu itu kadang-kadang gejalanya berbeda-beda. Oh gitu. Nah, coba biasanya yang kalau kita bicara kayak gitu, biasanya kita berbicara kepada gejala-gejala ginjal yang kronis, yang hampir boleh dikatakan tidak begitu terasa gejalanya. Oh gitu. Dan kadang-kadang kita temukan sudah pada stadium 4, stadium akhir. Waduh. Apalagi kalau orang Indonesia nih kan
mual-mual dikit katanya ditahan. Sembuh sendiri. Sembuh sendiri. Ini sakit emah. Oke. Ambil kesimpulan sendiri ya. Apalagi saudara-saudara kita yang memang ada resiko yang berada jauh daripada pelayanan-pelayanan kesehatan. Oke. Kadang-kadang datang ke rumah sakit itu sudah harus terapi pengganti ginjal. Jadi sedih memang. Iya. Jadi itulah beberapa dasar pemikiran topik kita ini sekarang ini pada tahun ini bertanya. Artinya merangsang orang, benar nggak sih ginjal itu sehat? Itulah kira-kira. Are you kidney okay? Ditanya. Iya. Jadi memang sebenarnya setiap saya podcast dengan dokter spesialis apapun, kata yang sering diungkapkan adalah aware, peduli dengan diri kita sendiri. Dalam hal ini ginjal, dok. Kalau kita sebelum terjadi penyakit ginjal yang parah, hal apa yang harusnya kita lakukan gaya hidup, makanan dan lain-lain? Jadi pertanyaan Mbak Novi itu permisa sekali sesuai dengan langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam rangka topik tahun ini. Oke. Jadi itu sebenarnya prevention, primary prevention. Jadi kita bisa menemukan, bisa meraba-rasakan lebih dini. Oke. Jadi apa yang kita siapkan? Kebanyakan kalau daripada faktor-faktor penyebab hal-hal itu ya, sebenarnya yang paling penting environment. Environment itu lingkungan. Di samping sedentary lifestyle. Jadi lifestyle kita yang utama. Kadang-kadang oleh karena desakan lingkungan, kondisi sosial dan lain sebagainya kita lupa. Nah, dan itu merupakan faktor risiko yang memicu kadang-kadang. Jadi mobil itu rusak bukan karena 3 ton repairnya, iya. Cuman kadang-kadang kita lupa kalau dia 3 ton aja kita pertahankan, dia bisa hidupnya 5 tahun. Cuman karena kadang-kadang 5 ton, kadang-kadang 7 ton, kadang-kadang 8 ton gitu diisi. Artinya dengan perilaku-perilaku yang itu ya cepat rusak. Jadi hanya memicu sedikit saja perubahan gaya hidup karena bersifat kumulatif, dia tiba-tiba dia akseleratif, tiba-tiba datang dia. Nah itu, dan biasanya kalau yang kronis itu resiko, kebiasaan dan lain sebagainya sudah harus lebih dari 3 bulan. 3 bulan. Dok, ada yang bilang juga, benar nggak sih dok? Mereka yang kebiasaan ini bagian dari gaya hidup ya? Biasa minum beralkohol, larinya ke ginjal juga nggak dok? Nggak alkohol saja. Jadi sebenarnya alkohol itu nggak langsung dia ke ginjalnya. Kalau lebih kepada asam basanya karena ada metanol dan etanol di dalam situ. Tapi semua itu bisa menjadi zat toksik. Nah, jadi yang metanol ini zat-zat alkohol termasuk itu ya oplosan kalau kami di Jawa Barat ya. Kalau kita di sini juga tuh itu menyebabkan kerusakan ginjal yang akut dan berat biasanya. Kalau yang mengandung metanol dan etanol alkohol itu, karena dia langsung dan mengganggu proses asam basa tubuh. Ya, yang paling beratnya juga daripada keracunan itu menyebabkan kerusakan mata. Yang yang irreversible lah. Artinya buta ya buta. Permanen dia ya. Permanen, dan itulah salah satu daripada ciri keracunan alkohol yang berkaitan dengan fungsi ginjal. Banyak itu terjadi, terutama di Jawa Barat oleh karena mereka memakai oplosan. Oplosan itu kadar alkohol dan metanol dan etanolnya lebih tinggi ya? Tinggi sekali, ngeri. Ada tuh namanya ciu kalau nggak salah tuh ya di Jawa tuh. Oplosan kalau mereka itu. Itu malah lebih beresiko ya. Beresiko. Tapi kalau dijual bebas itu udah pakai kemasan itu? Biasanya ini ya ada kadar-kadar tertentu lah ya. Cuman mereka namanya juga oplosan, dioplosan dengan spiritus, oplosan dengan yang lain. Ya, jadi menyebabkan kerusakan ya. Lagi yang paling sering terjadi di masyarakat, kalau kita mengkonsumsi obat tidak diimbangi dengan air putih yang banyak, larinya ke ginjal. Benar nggak dok? Betul. Itu? Betul ya? Jadi obat-obatan terutama pada komunitas termasuk negara kita yang menjual obat-obatan itu secara bebas, jadi menempatkan masyarakat population at risk namanya itu pada kondisi yang beresiko. Semua obat bisa dibeli kok di kita. Iya, betul. Mau obat sakit kepala, bintang 7, bintang 6, tanpa harus ada resep. Iya. Dan itu mudah, jangankan di apotik, di toko obat. Warung-warung juga ada. Warung-warung ada. Di Indomaret, di Alfamart, di warung-warung ada. Mudah sekali. Nah, kalau obat itu dimakan dalam tempo yang waktu lama, dia mempengaruhi kerja daripada ginjal.
Ada namanya yang prostaglandin, ada efeknya ditahan, membuat sirkulasi darah di dalam ginjal itu berkurang akibat ada vasokonstriksi karena masalah nyeri katakanlah ya. Nyerinya ditahan tapi ginjalnya ditekan. Gitulah kira-kira. Iya. Dan itu dalam proses yang lama. Nah, ini lama-lama akan merusak vasa rektanya, merusak sistem tubulus di ginjal. Nah, itu. Nah, makanya saya juga kadang-kadang kalau menemukan pasien yang berakibat dari batu, dari sakit-sakit minum obat, saya agak senang juga karena tampilan klinisnya agak lebih ringan dibanding lain. Gitu, iya. Dan saya agak mengobatinya agak lebih ringan. Iya, nggak terlalu beban banget ya. Berat. Dibanding disebabkan oleh penyakit darah tinggi maupun kencing manis. Iya, ya, tapi tetap resiko obat-obatan Mbak Novi, jangan. Iya. Jadi harusnya tanyalah pada tempatnya. Nah, kalau ada orang mengeluhkan sakit di bawah perut bagian kiri, apakah itu indikasi juga tanda-tanda bisa ke ginjal juga, Dok? Belum tentu. Karena posisi ginjal tidak di situ. Posisi ginjal lebih tinggi di belakang punggung kanan dan kiri. Ya, kira-kira di bawah tulang iga kita yang terendah di situ. Jangan sering dipukul-pukul, di situ ada ginjal. Kalau di bawah ke sana itu saluran kemihnya. Kadang-kadang kalau orang sakit punya kencing batu, di saluran kemih itu kerasanya seperti usus buntu. Nah, kalau yang sebelah kiri itu usus buntu paling utama. Kadang-kadang. Oke. Dok, kita kan tadi ada pertanyaan, apakah ginjalmu baik-baik aja gitu ya? Untuk apa namanya itu, deteksi dini, deteksi manual maksudnya. Iya. Boleh nggak? Bisa nggak caranya gimana ya, Dok ya? Ya, jadi sebelum gini, kita datang ke dokter nih atau ke rumah sakit. Jadi gini. Sebenarnya di dalam program itu ada namanya primary healthcare, ada secondary healthcare, ada tertiary healthcare. Artinya ada deteksi awal, primary prevention, secondary prevention. Jadi deteksi awal. Di tingkat puskesmas aja itu mudah. Oh gitu. Makanya kalau semakin pintar dokternya, semakin sedikit pemeriksaan. Nah, saya mah pakai adegium itu. Jadi jangan melecehkan dokter-dokter yang, udah saya cukup kencingnya aja. Saya dari kencing kamu aja saya sudah tahu bisa. Jadi sebenarnya dengan 30.000 itu kencing ya, urin rutin. Kami bisa mendeteksi ya? Kami penyakit dalam tuh bisa mendeteksi dari pH yang dikirimkan urin ke bawah, dari nitrogen, dari nitrit yang ada, udah tahu. Baru nanti kepada pemeriksaan-pemeriksaan penunjang tambahan. Jadi di dalam kedokteran itu ada namanya pemeriksaan rutin, ada pemeriksaan penunjang. Nah, jadi melalui pemeriksaan-pemeriksaan sederhana itu, Mbak Novi, kita bisa sih sebenarnya dapat menduga adakan kelainan itu, terutama ginjal. Karena ginjal kan fungsi utama kan mensekresikan, membuang sisa-sisa metabolisme tubuh melalui urin. Jadi kadang-kadang kalau ada orang bilang diminumin urinnya itu jadi obat, ya untuk hal-hal tertentu bisa sih. Tapi kalau secara keseluruhan tidak, karena dia bagian pembuangan, sekresi dan ekskresi itu. Kan. Nah, jadi ada primary prevention itu kita bisa lihat bahwa pemeriksaan-pemeriksaan sederhana dan murah bisa menjadi semacam acuan. Ya, jadi deteksi dini. Deteksi dini. Di samping keluhan-keluhan subjektif. Tapi biasanya kalau udah ada keluhan sudah maju itu. Iya. Misalnya apa tuh keluhannya, Dok? Ya kadang-kadang kita ada mual, ada kulit bersisik, ada perasaan lemes, letih, lesu. Ya. Kalau udah terjadi sampai batu ginjal, itu berarti udah termasuk yang parah ya, Dok? Ya, batu ginjal itu salah satu penyebab daripada gangguan ginjal akibat adanya obstruksi. Nah, tapi penyebab-penyebab lain banyak, ya. Tetapi batu ginjal itu ya salah satu juga dari metabolisme, dalam hal ini dari makanan-makanan. Dan kalau udah terbentuk dan dia udah menghambat, sudah telat juga. Sebenarnya makan yang harus dikurangin itu apa sih, Dok, yang bisa memicu jadi sakit ginjal itu apa, Dok? Sebenarnya nggak ada makanannya yang dipantangkan, kecuali kalau sudah ada gejala, ya. Cuman ada susceptibilitas namanya di dalam kehidupan itu, di dalam setiap manusia. Jadi kalau Mbak Novi makan jengkol satu atau sepiring nggak apa-apa. Saya makan jengkol satu sakit nyeri pinggang. Jadi langsung ada reaksi kecenderungan pada masing-masing orang. Nah, jadi ada orang-orang tertentu
apalagi ditambah kehidupannya yang sedentary lifestyle tadi, sering makan siput, sering makan jeroan, nah itu mudah sekali terbentuk batu ginjal. Tapi ternyata Mbak Novi contohnya nggak apa-apa. Nah itulah rahmat Tuhan kepada makhluknya itu. Yang satu kuat, yang satu tidak. Nah ditambah kurang air, ditambah hal-hal lain, mudah terbentuk batu ginjal. Jadi memang nggak lepas juga dari diet dan environment, faktor lingkungan yang mempermudah, dan faktor bawaan daripada masing-masing. Kalau genetik nggak ya dok? Bisa jadi. Bisa jadi juga. Dia ada gangguan di proses metabolisme asam urat. Ya, bukan bawa dari sana batu ginjal. Tapi belum tentu. Walaupun ada 1-2 kasus anak-anak bayi yang lahir dia ada batu ginjal di kandung kemihnya. Tetapi biasanya prosesnya proses numpuk. Mbak Novi kalau makan ngasilin 1 piring buangnya. Nah, saya bisa 2 piring ngebuangnya. Padahal makannya sama. Nah, itulah jadi dia makan yang sama. Yang satu jadi batu ginjal, yang satu enggak. Oleh karena ada gangguan metabolisme. Metabolisme gangguan purin misalnya. Terbentuklah batu ginjal dia. Batu ginjal ini mudah udah diangkat, jadi lagi. Ada novum lagi, jadi lagi. Gitu. Jadi oleh karena itu pada saat dia diambil, harus juga diberikan penjelasan, berubah gaya hidupnya. Makanya dipantangin makan makanan tertentu. Oleh karena Bapak lebih cenderung akan terjadi batu ginjal apabila Bapak mengkonsumsi makanan-makanan yang berlebihan dengan isi ini. Kalau yang paling parah untuk sakit ginjal ini di level apa dok? Yang sampai dibolongin itu ya dok ya? Itu ginjal bukan ya? Bukan ya? Itu. Jadi kalau ginjal itu yang dibolongin oleh ahli-ahli urologi, itu namanya nefrostomi. Itu oleh karena ada gangguan saluran. Jadi kelainan ginjal itu dua dikategorikan. Gangguan karena fungsi, gangguan karena saluran. Nah, jadi kalau dia saluran oleh karena ada sesuatu yang tidak harus di situ, itu mainannya ahli urologi. Tapi kalau dia fungsi, itu ahlinya konsultan ginjal hipertensi saya. Jadi gangguan fungsi. Gangguan fungsi itu bisa disebabkan karena gangguan saluran tadi, yang lama-lama akan mengganggu fungsi. Nah itulah, kencing ini harus dialirkan. Nggak boleh nggak boleh mampet. Itu fungsinya untuk mengeluarkan air kencing tadi ya? Iya, jadi mampet batunya. Jadi makanya harus diambil batunya. Kalau batunya ada di situ lebih dari 3 bulan, lebih dari 2 bulan, dia akan membuat fibrosis di sekitar, akan membuat peradangan di sekitar ginjal yang merusak ginjal. Makanya harus dibuat saluran lain, makanya dibuat nefrostomi. Gitu. Kalau seandainya yang di pinggang itu. Berarti udah parah banget lah kalau udah begitu ya? Pasti. Karena batunya sudah besar. Dan itu biasanya terjadi di ureternya atau di fungsi ginjal, di anatomi ginjal yang lain. Jadi dibantu sama beliau tuh untuk dialirkan keluar dari ginjal begitu dia nggak lewat situ dikeluarkan. Dicari jalan alternatifnya. Gitu. Kalau nggak tuh nanti racunnya numpuk. Lebih berisiko lagi ya. Nah kalau sampai cuci darah dok? Cuci darah itu fungsi ginjal yang terganggu pada tahap akhir, namanya PGTA. Jadi penyakit ginjal tahap akhir. Jadi ginjal itu ada 5 tahap. 5 level. Nah ini yang hebatnya ginjal dengan jantung, Mbak Novi. Ini saya anekdotkan, saya main-mainkan. Kalau ginjal ini kelihatan agak pinter dikit dia. Jadi kalau dia udah masuk stage 5, kelas 5, dia nggak mau turun kelas 4. Nggak mau turun dia kelas 3. Oleh karena apa? Gangguan ginjal itu irreversible, nggak bisa kembali. Berbeda dengan sakit jantung. Sakit jantung itu NIHA kelas 4 katanya. Dengan kontrol teratur baik secara anatomi, fungsi, dan obat-obatan, bisa turun dia? Jantung itu bisa terkendali. Dia bisa NIHA 3 kelasnya. Kalau dia berkurang 1 level saja, obat-obatan berkurang, kualitas hidup meningkat, dan lain sebagainya. Jadi kelihatan bisa jelas. Kalau ginjal, kalau udah stadium 5, ya nggak ada jalan, artinya untuk disembuhkan udah nggak bisa. Nggak ada. Cuman mempertahankan kondisi itu aja. Itu makanya duitnya banyak. Gunung emas hilang sama orang ginjal itu. Kalau untuk biaya itu. Jadi yakinkan Anda, siapa keluarga, punya BPJS. BPJS saja yang membebani, itu negara. Kalau ditanggung sendiri nggak usah lah. Berapapun duit kurang ya. Gunung emas hilang. Insya Allah. Termasuk nyawanya juga hilang nanti. Ngapain? Istilahnya, ya kan itu hak untuk hidup. Iya. Tetapi dari aspek penggunaan health expenditure, kesehatan,
pemikiran manajer pelayanan yang ngapain? Kan nggak produktif. Iya, iya. Nah, jadi makanya untuk terapi ginjal itu 2 kan, ada yang ditransplantasi, ada yang dicuci darah. Oke. Tapi cuci darah ini sampai kapan dia akan berhentinya, Dok? Oleh karena dia tidak kembali dan tidak sembuh sampai mati. Masya Allah, berarti gitu. Berarti nggak ada berhentinya itu. Nggak ada. Itu jadi cara Kan irreversible. iya, untuk mempertahankan aja ya. Untuk dia kembali transplant. Misal tidak dilakukan cuci darahnya. Mati. Ya semua mati sih. Ya Iya, kan maksudnya. tapi ada alasannya gitu Iya. kan. Dan situ uangnya habis semua. Jadi sebenarnya makanya BPJS orang-orang itu memperhitungkannya. Jadi dicarilah alternatif yang lain gitu, supaya dia bisa memperpanjang, bisa tetap produktif, bisa tetap gitu. Jadi kita tidak jatuh di dalam penyakit itu, seolah-olah hanya tergantung pada pengobatan itu. Jadi itu yang fungsi-fungsi tenaga kesehatan itu ada yang perlu di prevention. Jadi namanya ada yang primary prevention, ada yang secondary. Kalau primary itu belum datang udah ketahuan. Itu namanya preemptive. Jadi dia belum terasa udah ketemu. Ini hebat. Iya. Kalau yang kedua dia udah ada gejala, namanya early detection dan prompt treatment. Begitu ketemu langsung diobati supaya nggak ngebut. Oke. Nggak 100 km. Tapi bisa kan di stop gitu supaya dia nggak Bukan di bertambah? stop, di delay. Oh, di delay, tapi tetap jalan. Kalau untuk berarti. ginjal, di delay. Oh, gitu. Kalau yang tahap ketiga di dalam prevention tertinggi merubah tidak lebih jelek. Jadi kalau dia udah sakit ginjal, tidak tambah jantung, tidak tambah gula, itulah kira-kira di tertiary prevention. Pencegahan di tahap 3. Kalau tahap 2 itu coba tidak maju. Ya itu tipikalnya, karakteristiknya. Jantung sendiri pun bisa dia pulang turun kelas. Iya. Agak-agak blow on dikit dia. Iya. Jadi dikasih obat, ditangani dengan baik, dipasang ring, turun dia. Turun. Kelas 4 menjadi kelas 3. Niha, kelas 2 agak jauh lah ya. Bisa dikurangin. Misalnya obat ini dari 7 macam menjadi 5 macam. Wah, itu kalau dalam hitungan health expenditure besar, triliun bisa miliar. Diselamatkan. Iya. Tapi kalau ginjal nggak bisa. Ginjal benar-benar nggak ada maaf banget ya, Dok ya. Nggak ada maaf, sama kayak kanker. Aduh, itu baru ini saya jadi ngeri banget ya dengarnya. Iya. Ternyata Makanya itulah satu jadi itu ditanya. Jadi sebenarnya pendekatan penyakit-penyakit kayak gitu cuma satu. Early iya. detection, prompt treatment, sama primary prevention. Iya. Making it delay. Jadi kalau dia menuju Bakahuni 100 km per jam, kita buat 40 km per jam. Dengan obat-obatan, perubahan, dan terapi-terapi lain. Durasinya dibuat lama, dibuat panjang. Tapi tetap produktif. Durasinya lama juga ngabisin duit, habis juga. Gitulah kira-kira. Makanya ya, Dok, jangan berobat sebelum sakit ya, kata orang itu ya. Jadi sebelum sakit itu sudah. Cuman kenapa ya manusia itu kalau nggak ada keluhan apa-apa nggak terfikir untuk. Biasanya kayak gitu namanya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya obrolan ini jadi lebih peduli, lebih aware jadi peduli lah. Itulah salah satu dari ditanya, ginjal lu sehat nggak? Kira-kira topik tahun ini kan? Are you kidney health? Healthy? Oke gitu. Oh, jadi gimana dong? Nanya supaya oke? Ya periksa. Cukup di puskesmas. Gitu aja. Apalagi sekarang kan di puskesmas ada yang gratis. Pemeriksaan kesehatan gratis ya. Itu sampai ke situ juga, Dok ya? Iya. Oh, sampai ke situ juga. Jadi itu namanya di ini. Jadi basisnya di pelayanan kesehatan di primary healthcare itu sebenarnya early detection itu sudah bisa dilakukan di primary healthcare, bukan di rumah sakit. Oh. Di primary healthcare. Hanya dengan bentuk obat, dengan mengkonsumsi obat aja ya, tidak ada tindakan apa-apa. Ya, nggak, artinya dalam batas-batas tertentu. Paling tidak ketemu kan di sana di puskesmas sekarang udah canggih, lab ada, USG ada sekarang tuh kan, pemeriksaan pakai stick aja udah ada, mudah. Ternyata jadi harusnya ya? Kalau kita mau hemat primary healthcare ya harus kuat. Dia tidak hebat kalau secondary dan tertiary healthcare-nya hebat, enggak. Yang hebat tuh di primary healthcare. Nah, itu kuat, penyakit ditahan sama dia. Dan itu mainannya triliunan, bukan miliar lagi kalau dia mampu hebat itu. Dan itu tugas negara, tugas kita semua. Iya. Kalau di penyakit dalam, apakah ginjal ini menjadi yang paling mendapat perhatian karena dia paling serius? Salah satu. Makanya orang yang menyebabkan orang mati itu jantung, bukan ginjal.
istilahnya. Makanya jantung seolah-olah nomor satu. Kesannya ya. Ya kan ya, karena memang orang mati setelah jantungnya berhenti, Iya, betul. bukan ginjalnya berhenti. Tapi ginjal menyebabkan jantung berhenti, paru-paru menyebabkan jantung berhenti, gitu loh. Jadi sunnatullahnya itu tidak ada satu organ pun di dalam tubuh unggul dibanding organ yang lain. Iya. Sebenarnya, kalau mau dilihat dari Saling sunnatullahnya, ya, ilmunya saling. Makanya di dalam ilmu pelayanan kesehatan itu ada yang namanya share decision, share kompetensi. Tidak ada satu ilmu pun di dalam kedokteran ini yang meniadakan ilmu yang lain. Kalau dia meniadakan orang itu namanya dokter tolol. Pemahaman tolol. Sama nggak lulus fisiologi kalau saya mainin. Karena dia nggak paham. Jadi memang organ-organ itu ada organ-organ utama. Termasuk otak, termasuk paru-paru, termasuk pembuluh darah, termasuk ginjal, saluran kemih, saraf, banyak. Dan semua terkait. Yang dinamakan sehat itu marching band-nya sehat. Itu dirijennya Tuhan, deng sehat ya. Trompet bagus, gendang bagus, semua bagus. Jadi kalau tiba-tiba ada yang suka trompetnya rusak, sarafnya rusak, dia akan mempengaruhi dirijen, ujung-ujungnya kepada jantung. Iramanya jadi nggak bagus lagi kalau begitu ya. Nggak bagus, itulah kira-kira. Oke, Dok. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa di mana-mana adegiumnya prevention itu better rather than cure ya. Jadi kita artinya dari aspek epidemiologi, financial health termasuk klinis itu mendeteksi dini itu jauh lebih baik daripada mengobati seperti Mbak Nopi bilang. Jadi masyarakat yang ada ini, apalagi kan negara kita udah semakin maju, puskesmas semakin lengkap, dokter di mana-mana, tanya gitu loh, yang hanya BPJS-nya dipenuhi, hanya datang ke ulangi ke puskesmas periksa urin rutin, kencing, darah rutin. Jadi nanti kalau tiba-tiba kok saya ini sehat-sehat aja tapi kelihatan lemes, periksa darahnya udah 10 HB. Periksa kencingnya, ada proteinuria, keasamannya berbeda, ini sekarang udah curiga kita. Dokter ininya pasti sudah mulai curiga. Dokter umumnya atau dokter yang ada di puskesmasnya, Bu, baru dia akan melakukan rujukannya. Tapi kan deteksi dininya kan sudah ditemukan di. Dan itu Mbak biasanya baru stadium 3-4. Itu juga udah sama. Iya, stadium 3-4 itu masih kita bisa intervensi. Masih bisa, Kita buat delay supaya tidak menjadi kondisi. Jadi gitulah ya. Prevention, early detection, dan prompt treatment itu salah satu dari pendekatan epidemiologi namanya. Pendekatan epidemiologi itu pendekatan policy, kebijakan yang menyangkut perilaku orang dan penggunaan biaya kesehatan dan lain sebagainya di kemudian hari. Itu penting di manajemennya itu. Jadi bukan hanya klinis mengobati dari sakit menjadi sembuh, dari sakit menjadi mati, bukan itu. Sebelum terjadi itu lebih penting. Ada manajemen yang harus dilakukan gitu. Kemudian baru di second line dan third line-nya kita mempunyai terapi-terapi yang tepat, bukan canggih, tepat. Obat-obat itu, sakit-sakit itu belum tentu semuanya canggih. Betul. Iya, banyak penyakit zaman dahulu termasuk sekarang yang dengan penisilin aja hilang. Nggak perlu dengan obat-obatan canggih yang sampai ratusan ribu, nggak perlu. Cuman ilmu pengetahuannya harus tetap terjaga. Bahwa teknologi itu membantu, bukan menjadi tujuan utama. Jadi ilmunya yang dipegang gitu. Jadi jangan itu salah yang penting. Dan juga obat-obatan jangan sembarangan makan, termasuk juga olahraga teratur. Itu adalah langkah-langkah kita ya. Olahraga teratur, kemudian jam makannya, kemudian asking your friend, tanya tempat orang dokter dan sebagainya kalau apabila ada hal yang perlu ditanya. Gaya hidup apalagi, ya kan? Gaya hidup, karena gini ya, tidak akan ada, saya udah pelajari ya. Ya obesitas dan sebagainya itu kalau tidak memang asupan yang berlebih. Larinya ke situ sih sebetulnya. Jadi harusnya diatur lah, diet dan lain sebagainya. Garam-garamnya dan sebagainya. Karena ginjal itu secara umum mengatur 3 yang utama. Mengatur metabolisme air. Yang kedua dia mengatur elektrolit garam-garam dan juga garam-garam tubuh. Dia yang atur. Yang ketiga tuh sebenarnya yang paling juga orang nggak bisa tahu, keasaman tubuh. Nah, itu yang memungkinkan semua enzim tubuh termasuk enzim respirasi itu bermain dengan
bagus. Ginjal yang memainkannya. Oke. Gitu. Kalau jantung itu hanya tukang pompa aja. Iya. Yakin bahwa salurannya bagus, suplai air cukup, saluran bagus, impuls bagus, itu aja. Ototnya dijaga. Gitu aja. Suplai-suplainya itu alat-alat yang lain. Paru-parunya, saluran pembuluh darahnya dan lain sebagainya. Jadi harus ada keterikatan dan juga saling menunjuk. Jadi Allah saja sudah menunjukkan antar organ yang diciptakan Tuhan itu saling membantu. Apalagi umat manusia ya dalam kehidupan sosial saling membantu. Kasih takjil, kirim sedekah, buka puasa bersama. Kolaborasi ya. Kolaborasi. Begitulah. Dari ilmu pengetahuan kita bisa beribadah, dari sosial kita bisa beribadah gitu kan. Ini termasuk kita hari ini kan mudah-mudahan dia ada amal ibadah kita ya nggak Manopi ya. Amin. Terima kasih dokter waktunya nih. Senang banget ya. Senang sekali ya saya Senang bisa banget, dapat kesempatannya. Senang banget. Dokter terima kasih banyak nih dok waktunya, penjelasannya tentang ginjal. Jadi saya sendiri yang tadinya nggak begitu paham sekarang jadi lebih tahu betapa menakutkannya sebenarnya dok ya. Kalau sudah divonis ginjal, karena dia nggak bisa sembuh lagi, hanya berhenti sampai di situ. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan. Kalau sampai dia ke cuci darah, tadi berarti udah levelnya sudah terakhir. Tahap akhir. Dan tidak boleh berhenti seumur hidup. Oke, jadi kita berharap jangan sampai kita semua yang menonton ini mengalami sampai di situ. Pedulilah dengan ginjal kita, gitu kan? Deteksilah sejak dini, supaya bisa diatasi lebih awal lagi. Tepat sekali. Terima kasih dokter waktunya. Terima kasih. Sehat selalu Mbak Novi, dokter. Kawan-kawan. Terima kasih para sejawat sekalian. Sama-sama dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa demikianlah obrolan saya dalam Tanya Dokter bersama Dr. Lukman Pura, SP, PD, KGH, MHSM dan Vinasin. Supaya tahu juga nih tadi penjelasannya udah jelasin gelar-gelar itu apa maksudnya. Beliau juga adalah menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Abdul Muluk Bandar Lampung. Senang sekali bisa ketemu dengan Dr. Lukman Pura hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan, yang disampaikan oleh beliau, dan podcast ini juga akan selalu disimak untuk lebih peduli dengan ginjal kita masing-masing. Terima kasih pemirsa atas kebersamaannya. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you dokter. Ya, makasih.